Halo teman-teman, selamat siang, pagi, juga malam. Ya jadi apa ya? Pada kesempatan kali ini, video ini nih, gue pengen coba membahas apa sih dari kode etik insinyur itu. Sebelumnya memang sebelum gue pernah baca-baca itu masih kayak awam aja, nggak tahu apa itu kode etik insinyur. Yang tahu kan kayak etik atau etika lah ya. Nah mungkin ini penempatannya ketika kita menjadi seorang insinyur, yang dimana kayak mungkin ada batasan-batasan atau enggak hal-hal yang kita lakukan. Nah yang pedomannya itu sebagai seorang insinyur. Semisal kita mau bahas nih ya, kode etik insinyur itu pertama dari kata etik ya dulu deh. Etiknya itu dari yang pernah aku baca, etik itu adalah norma-norma yang dimana dia itu menentukan dari baik buruknya kita sebagai manusia terkait tingkah laku kita, baik secara individu maupun secara kelompok atau kita bersama-sama dengan yang lainnya. Nah ini tujuannya itu untuk mengatur hidup kita. Itu yang pernah aku baca, apa itu etik. Nah selanjutnya nih, etik itu kan ya sebenarnya mirip sama etika mungkin ya, cuman dia ada perbedaannya. Kalau etika itu mungkin lebih secara general mungkin ya, saya kurang tahu juga. Cuman kalau pendapatku, kalau yang ku tahu itu kan etik itu juga, etika itu berasal dari kata ethos atau dari bahasa Yunani, yang artinya itu dia kebiasaan atau model perilaku atau yang standar yang biasa dilakukan atau harapkan maupun kriteria untuk suatu tindakan yang akan kita lakukan, kayak tingkah laku sih sama kan perilaku. Nah kalau misalkan kode etik insinyur, kemarin kan kita udah juga sempat bahas etika juga. Nah ini kode etik insinyur ini sebenarnya kalau yang aku baca juga nih, itu norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran dari tingkah laku siapa ya, insinyur tersebut. Nah kode etik yang tadi itu tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga membangun dan memelihara dari integritas, juga reputasi dari profesi tersebut, yaitu profesi sebagai insinyur. Nah dari kode etik itu mempunyai prinsip-prinsip. Ada prinsip dasar, juga ada prinsip terkait dari dasar norma. Nah, atas dasar prinsip ini di sini ada 4, yang dimana dari seorang insinyur nih, kita bisa sebagai dari lulusan ST, dan ketika nanti kita melanjutkan dari mengambil profesi kalau nggak salah itu nanti baru jadi insinyur, kita harus menegakkan dan memajukan integritas, kehormatan, dan martabat profesi engineering. Yaitu yang pertama menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Kita gunakan pengetahuan dan keterampilan kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita tempuh di bangku pendidikan maupun pengalaman-pengalamannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Jadi ya kita harus bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Yang kedua itu ada dengan bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani kesetiaan masyarakat, petinggi mereka, dan klien. Kita sebagai orang engineer maupun yang lainnya sebenarnya ya harus jujur dan juga bersifat adil atau tidak memihak. Ya, kalau kita memihak gimana ya? Ya kurang adil aja gitu. Nanti malah jadi jadi malah konflik gitu. Nah juga kita harus melayani terhadap masyarakat, petinggi, dan klien. Masyarakat di sini siapa? Yang memanfaatkan nanti apa yang kita buat. Petinggi di sini ya ini ya orang-orang yang di atas kita yang mungkin ilmunya lebih tinggi ataupun dia yang memanajemen itu. Klien di sini yang
membuat project itu ada. Dia yang membutuhkan sesuatu, dia menggunakan jasa kita. Terus yang ketiga ada berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi rekayasa. Nah di sini kita harus berjuang untuk terus meningkatkan dari kompetensi maupun keahlian kita pada profesi rekayasa ini. Nah yang terakhir, yang keempat, itu ada mendukung masyarakat profesional dan teknis disiplin ilmu mereka. Nah gitu. Itu untuk apa? Untuk prinsip, atas dasar prinsip dari kode etik insinyur. Nah selanjutnya nih, ada juga kode etik insinyur atas dasar norma. Tadi kan prinsip ya, sekarang norma. Kalau di norma ini ada 7. Yang pertama itu insinyur harus memegang hal terpenting seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas, atau biasa disebut K3. Itu ketika nanti kita dalam bangku perkuliahan atau enggak ya sudah lulus juga, itu biasanya ada semacam trainingnya gitu K3. Gimana ntar kita bisa mendapatkan sertifikat. Itu K3 itu penting, bahkan di suatu universitas juga ada jurusan K3. Yang kedua itu ada insinyur harus melakukan pelayanan sesuai bidang kompetensi mereka. Nah, misalkan insinyurnya tidak ngerti terkait konstruksi, tapi dia mengerjakan terkait konstruksi. Gimana coba? Kan konstruksinya bisa roboh, bisa gak kuat, gak sesuai dengan perhitungan. Akhirnya ketika aktualnya malah terjadi fail, merugikan masyarakat dan sekitarnya. Yang ketiga, insinyur harus mengeluarkan pernyataan publik secara objektif dan benar. Nah, objektif, kenapa objektif? Karena harus ada buktinya, nggak subjektif dari pandangan kita saja, tapi harus ada buktinya, misal perhitungannya ataupun data-datanya, dan itu harus benar, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, insinyur harus bertindak dalam hal-hal yang profesional untuk setiap petinggi atau klien secara jujur kepada agen atau pengawas, dan harus menghindari konflik kepentingan individu. Yang kelima, insinyur akan membangun reputasi profesional mereka atas jasa layanan mereka dan tidak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain. Nah ini tadi nih, profesional ketika kita memberikan jasa layanan kita, dan bersikap yang adil, jangan sampai memihak seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang keenam ada insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Jangan sampai kita merusak dari nama baik profesi kita. Itu sebenarnya untuk general menurut saya ya. 7. Insinyur harus melakukan pengembangan profesi mereka sepanjang karir mereka dan harus memberikan peluang bagi pengembangan profesional untuk insinyur lain yang berada di bawah pengawasan mereka. Di sini seorang insinyur harus terus mengembangkan karirnya. Jangan sampai dia stagnan. Juga ketika dia mengembangkan karirnya, jangan sampai dia melupakan orang-orang lain yang di sekitarnya, yang dimana ntar akibatnya orang lain itu gak bisa berkembang. Jangan sampai, bahkan kalau bisa dia ikut membantu dari pengembangan itu untuk insinyur-insinyur yang berada di bawah pengawasannya. Begitu dari kode etik seorang insinyur. Menurutku sih itu penting banget untuk kita nanti bisa menjadi seorang insinyur. Dan untuk profesi lainnya mungkin menurutku bisa diambil nih dari bukan yang baik, ini baik semua, cuman yang pas tergantung dari profesi mereka. Oke, sekian dulu dari vlog kita pada siang kali ini. Apabila kalian ada tanggapan bisa komen, jangan lupa di like, share, and subscribe. Mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata, soalnya juga aku masih belajar, kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih, bye.